kalangan buruh atau pekerja ini beresiko mengalami peningkatan untuk terpapar TB karena kondisi tempat kerja yang tidak layak. Penyakit TB intinya masalahnya tidak hanya individu, tetapi ada hubungan dengan keluarga, misalnya keluarga buruh, keluarga manajer, keluarga direksi misalnya. Dan makasih teman-teman udah hadir di forum Ngabuburit Ngobrol TBC. Ini minggu kedua atau pertemuan kedua atau seri kedua. Seperti minggu kemarin, kita akan fokus perlahan-lahan untuk bicara soal TBC. Dan untuk tema kali ini kita akan diskusi soal menggagas pelibatan CSO dan korporasi untuk penanggulangan TBC di tempat kerja. Untuk diskusi kali ini akan dimoderatori oleh Mbak Evi. Nama lengkapnya adalah Sri Maharani Arfiani, SEMAK, Ketua Yayasan Mentari Meraki Asa, Sumatera Utara, dan Kimel, Koordinator SR Sumut. Nah, biasanya kami menyebut atau memanggil Mbak Evi. Nah, tanpa berpanjang-panjang, silakan teman-teman untuk nanti menyimpan pertanyaan ataupun menceritakan apapun yang nanti sudah didapatkan di dalam diskusi ini yang akan dipandu oleh Kak Evi. Nah, silakan Kak Evi untuk waktu lebih lanjut saya berikan ke Kak Evi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Ya, perkenalkan saya Evi sebagai moderator pada sore hari ini. Terkait dengan topik kita nih seru nih, ngabuburit sesi yang kedua menggagas pelibatan CSO dan korporasi untuk penanggulangan TBC di tempat kerja. Kali pada sore hari ini gagasan terkait dengan pelibatan CSO untuk korporasi penanggulangan TBC di tempat kerja. Narasumbernya pada sore hari ini akan disampaikan oleh Mas Anom Surya Putra. Ya, salam kenal Mas Anom. Salam kenal dari anak Medan. Ya. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman sekalian, kita buka diskusi ini seraya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Anom, waktu dan tempatnya secara virtual Zoom kami persilahkan. Silakan Mas Anom. baik, selamat sore, salam sehat untuk kawan-kawan semua. Ada beberapa hal yang sebelum acara dimulai ini saya sudah mengirimkan makalah, terus kemudian naskah presentasi, mungkin sudah bisa dibagikan. Mungkin berbeda dengan sesi-sesi sebelumnya, presentasi ini tidak begitu banyak karena kondisi waktu yang memang diciptakan untuk rileks, dan saya memilih untuk menuliskan cukup panjang, tidak terlalu panjang, hanya sekitar 60-an halaman, yang isinya kurang lebih menggagas pelibatan civil society organizations dan korporasi untuk penanggulangan TB di tempat kerja. Materi ini ada satu naskah lampiran panduan untuk pelibatan CSO dan korporasi. Tapi judulnya memang pelibatan korporasi dalam penanggulangan TB di tempat kerja. Pilihan judul itu dipilih karena pertimbangan penanggulangan TB di tempat kerja itu secara regulasi banyak sekali lebih menyentuh arena korporasi daripada CSO. Nah, tetapi kita punya imajinasi yang lebih luas daripada itu. Nah, di sesi kali ini hanya ringkas saja dan mudah-mudahan teman-teman sempat membaca naskah yang dikirimkan oleh teman-teman panitia. Yang pertama, latar belakang. Kita hanya mengulang fenomena-fenomena yang sudah ada, bahwa perspektif penanganan TB dan kondisi TB di Indonesia sudah semakin kencang daripada penyakit-penyakit lain. Tetapi ada arena baru yang sejak tahun 2022 dilegitimasi di Indonesia melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Ada satu spesifik aturan yang berusaha untuk menyatukan hal-hal yang perlu ditangani baik oleh kalangan korporasi maupun dinas kesehatan dan aparat pemerintah lainnya. Nah, perspektif penanganan TB di tempat kerja, kalau kita lihat di slide latar belakang ini, semakin fokus pada hak pekerja. Memang kalau saya ingat diskusi yang berlangsung, entah itu dengan teman-teman Penabulu atau Penabulu STPI atau teman-teman yang aktif di
SR dan SSR, ada satu tujuan yang sama bahwa penanganan TB itu dari perspektif CSO berbasis hak. Sedangkan diskursus pemerintahan ini memang komitmennya sudah berbasis hak. Nah, berarti hak orang dengan TB atau hak pasien dan seterusnya itu yang menjadi alasnya. Di dalam konteks perbincangan kita penanggulangan TB di tempat kerja ini, fokusnya bertambah. Fokusnya bertambah pada konteks hak pekerja. Di sini kita menggunakan istilah pekerja, tetapi nanti secara variasi kita akan menyebutnya ada buruh, ada pekerja, ada pengurus, dan seterusnya. Ada karyawan juga. Tetapi kata kuncinya adalah fokus pada hak pekerja. Ini disejajarkan dengan hak kepada orang dengan TB. Mengapa itu terjadi dan menjadi pertimbangan dari regulasi ini pada skala nasional maupun global? Buruh atau pekerja ini adalah salah satu populasi kunci dalam TB. Secara sosiologis, kalangan buruh atau pekerja ini beresiko mengalami peningkatan untuk terpapar TB karena kondisi tempat kerja yang tidak layak. Beberapa waktu lalu saya sempat mengikuti suatu praktek riset dan bertemu dengan kepala puskesmas. Dia prihatin melihat tempat yang kurang layak di kalangan perusahaan-perusahaan garmen. Jadi di balik baju kita yang kadang-kadang kita beli bermerek itu, ada H&M, ada Uniqlo, atau baju-baju lain, kita perlu peduli. Jadi ada suatu prinsip dalam feminis itu disebut care and solidarity. Kita perlu peduli dan solidaritas bagaimana pekerja-pekerja perempuan, pekerja laki-laki yang semua sebenarnya korban patriarki dan kapitalisme juga. Ketika melihat fenomena tempat kerja yang mungkin berjarak dalam konteks fisik, tetapi kadang tekanan verbal, bahasa kebun binatang itu keluar semua. Jadi tidak seindah drama Korea gitu kalau dalam lingkungan perusahaan garmen. Guyonannya teman-teman itu, drama Korea itu isinya indah semua, tapi kalau ketemu kelas borjuasi dan kapitalistik dari korporasi garmen, isinya kebun binatang. Nah, tekanan-tekanan itu ada kaitannya dengan desa karena eh, yang saya jumpai beberapa buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan skala besar, garmen atau skala-skala lebih kecil, kembali pulang wilayahnya ada di perdesaan. Dan di wilayah desa itu cenderung beberapa tempatnya kumuh, ada kepadatan tertentu. Meskipun di beberapa arealnya nanti ada aspek sumber daya alam, seperti sawah dan seterusnya, tapi kekumuhan itu tidak bisa dihindari. Dari perspektif medis, buruh atau pekerja yang terdiagnosis TB ini akan menjadi sumber penularan bagi teman kerjanya. Seandainya terjadi itu dan masing-masing tertular, maka dalam doktrin laba korporasi itu keuntungan akan diperkirakan menurun, produktivitas menurun, dan perusahaan akan mengeluarkan lebih banyak biaya lagi. Nah, ini yang menjadi satu perdebatan nantinya. Mungkin teman-teman yang berusaha untuk masuk, seperti kalangan SR atau SSR yang akan masuk ke wilayah penanggulangan TB tempat kerja akan menjumpai obrolan-obrolan semacam ini. Bahwa kalau kami perusahaan ikut menangani, maka dari perspektif medis akan keluar biaya. Nah, di bagian terbelakang, perspektif medis ini ditemani dengan perspektif hukum kesehatan berbasis hak. Buruh atau pekerja itu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi layanannya harus bermutu. Dan ini sekali lagi korporasi akan mempertimbangkan dengan efisiensi bahwa keluar lagi biaya untuk pemenuhan hukum kesehatan berbasis hak. Sedangkan di sisi lain pemenuhan untuk upah minimum saja kadang negosiasi dengan serikat buruh belum tentu akan menemukan titik konsensus. Nah, ini kalau kita diskusi dengan serikat buruh yang tidak mengenal tentang penanganan TB dan sangat jauh dari diskursus praktis tentang penanganan TB, maka mereka akan berpikir apa perlu ini masuk dalam skala perjuangan mereka, apakah perlu ini diperjuangkan dalam perjanjian kerjasama atau kerja bersama yang menandakan aspek pemenuhan upah dan sebagainya. Kalau diperjuangkan nanti malah tujuan utama upah tidak jadi, tidak tercipta, sedangkan penyakit TB itu informasinya belum semua tersebar di kalangan serikat buruh bahwa kalau penyakit TB ini masuk, maka buruh yang tertular dan seterusnya akan mengalami kemiskinan yang cepat.
upah minimum tidak akan bisa menyelesaikan itu. Nah, kemudian di latar belakang di garis tebalnya itu ada satu Permenaker yang atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun 2002 tentang penanggulangan TB di tempat kerja menjadi tonggak untuk proses pembelajaran dan sekaligus arena untuk tindakan komunikatif yang lebih bisa merangkul atau engagement begitu antara korporasi, aktivis CSO yang bergerak di TB, bahkan aktivis CSO seperti kalangan serikat buruh dan kalangan pemerintahan. Ini yang menjadi cikal bakal begitu. Nah, di slide selanjutnya kita akan memeriksa beberapa aspek normatifnya. Tempat kerja itu bayangan kita adalah tempat yang sehari-hari kita kunjungi untuk bekerja, keluar masuk, dan kemudian ada aktivitas dan ada sumber daya di situ. Maka di dalam Permenaker ini ada satu definisi yang cukup panjang karena menggunakan kalimat majemuk bertingkat sehingga kita harus agak tarik napas dan tahan napas dulu untuk memahaminya. Pemahaman tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan. Jadi bayangkan di korporasi itu ada ruangan, biasanya untuk kalangan manajer, atau ada lapangan yang kalangan tuh buru-buru yang memang harus bekerja di lapangan. Sifatnya bisa tertutup atau terbuka, bisa bergerak dan tetap. Bergerak atau tetap. Jadi bergerak itu misalnya ada pengiriman barang gitu, misalnya galon-galon air dari tempat eksplorasi air menuju ke tempat pengelolaan air misalnya, itu ada mobil yang kap terbuka atau mobil yang ukuran besar. Nah, ini juga termasuk eh, kurang lebihnya bisa dipahami sebagai tempat bekerja karena sehari-hari tempat kerjanya kan di mobil atau truk itu. Nah, tempat semacam ini akan dimasuki atau tempat keluar masuknya tenaga kerja senyampang tujuannya memang untuk keperluan usaha. Dari dalamnya sumber-sumber daya. Nah, ini kira-kira imajinasi kita secara sosial begitu untuk memahami definisi yang cukup rumit dari Permenaker. Nah, definisi tidak perlu dihafalkan, tapi cukup dipahami saja. Nah, dari definisi itu kita melangkah ke pemahaman berikutnya secara konteks global dan nasional. Teman-teman sekalian mungkin di konteks global sudah banyak yang pernah mendengar bahwa organisasi UN seperti WHO atau WHO dan ILO itu pernah tahun 2010, kira-kira 14 tahun lalu, itu mengembangkan strategi penanggulangan TB di tempat kerja. Uji cobanya cukup luar biasa kan didorong oleh negara-negara berkembang atau negara-negara miskin yang cenderung memang mengalami epidemi AIDS, HIV/AIDS, dan TB masuk ke dalamnya. Nah, masalah penanggulangan TB ternyata tidak lagi menjadi arena medis. Mungkin beberapa waktu lalu Lokadaya pernah membuat satu diskusi yang mengundang Mbak Dini ya, dari Penabulu STPI atau saya lupa organnya, mungkin organ yang sangat concern di dunia ya, TB atau bebas TB misalnya. Itu ada arena sosial untuk penanganan TB. Jadi masalah penanggulangan TB tidak lagi terbatasi pada medis. Tidak lagi mensyaratkan aktivis CSO harus paham ilmu kesehatan masyarakat misalnya. Tidak perlu harus berbasis kedokteran, malah mungkin jarang yang berbasis kedokteran aktif dalam dunia CSO TB. Tetapi justru teman-teman yang berlatar belakang ilmu sosial dari berbagai kampus atau juga ada yang tidak dari kuliah tetapi justru memperoleh kemampuan yang sumbernya itu dari aktivitas pelatihan yang dilakukan oleh ornop lainnya. Nah, ini menjadi peluang untuk pemberdayaan dan pendampingan. Jadi arenanya penanggulangan TB ini sudah pada arena ekonomi, sosial, dan perburuan. Terutama arena perburuan kan tidak perlu harus mensyaratkan orang harus kuliah dan lulus, tapi justru ada kesadaran kelas bahwa sebagai buruh dia mampu untuk melihat bahwa ada sesuatu fenomena yang memiskinkan, yaitu penyakit TB. Nah, kemudian organisasi WHO dan ILO ini menerbitkan Guidelines for Workplace Control Activities. Ini panduan untuk berbagai tindakan pengendalian TB di tempat kerja. Cukup variatif dan memang
kita harus memahami perlahan-lahan beberapa materinya, karena memang materi itu dibangun dari interaksi ILO dan WHO di beberapa negara yang kulturnya agak berbeda dengan Indonesia. Nah, penyakit TB intinya kalau kita membaca beberapa substansi di panduan itu, masalahnya tidak hanya individu, tetapi ada hubungan dengan keluarga, misalnya keluarga buruh, keluarga manajer, keluarga direksi misalnya, dan meluas kemudian ke masyarakat, perusahaan, dan negara. Jadi ini kalau diringkas, TB itu personal, tetapi personal yang politis. Jadi tidak bisa hal-hal yang individu, tanda petik, privacy atau private, ini kemudian disimpan sendiri. Tetapi hal yang mana kita jumpai, ada pekerja yang merahasiakan dirinya kena TB, dan mungkin beberapa teman merasakan itu kalau berdialog dengan pekerja yang TB, kan menyembunyikan dirinya, takut kena stigma, dan takut semakin miskin dan sebagainya. Apalagi laki-laki akan menjadi korban patriarki, laki-laki dituntut harus bekerja, kena TB 6 bulan, kemudian tidak bisa ngapa-ngapain, dan kena tekanan sosial patriarki dan ideologi patriarki, sehingga itu meruntuhkan pertahanannya untuk sembuh. Dan ini terus-menerus akan meluas, bahwa hal-hal yang awalnya itu personal meluas menjadi sangat politis. Nah, disinilah penanggulangan TB jangan dipahami hanya teknokratis atau program semata, tetapi ada aspek-aspek politis yang kaitan dengan kekuasaan korporasi, negara, dan seterusnya. Memang kalau kita lihat panduan itu dipicu oleh epidemi AIDS, karena di beberapa negara di ILO yang menjadi praktek percontohan ILO dan WHO ini, epidemi AIDS telah memicu peningkatan TB, sehingga eh, sistem kekebalan orang itu semakin lemah, dan ini sangat berbahaya, eh, sangat terbuka dan rentan terhadap TB. Jadi hal-hal kerentanan ini akan semakin muncul di kalangan pekerja apabila dia teridentifikasi HIV/AIDS, dan pasti TB masuk ke dalamnya. Itu di konteks global. Sedangkan di nasional, kalau kita membaca dokumen Kementerian Kesehatan, ada suatu komitmen kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dengan multinational corporation. Ada semacam kehendak untuk membuat tata laksana TB sesuai standar. Nah, ini mungkin ada beberapa contoh di lapangan ini. Nah, Kementerian Kesehatan juga mulai merevisi ini, konteks nasional ini disusun kurang lebih sebelum diterbitkannya Permenaker penanggulangan TB di tempat kerja tahun 2022. Kita membaca fenomena ini bahwa Dinas Kesehatan atau pemerintah di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan itu sudah mulai saling bekerja sama untuk bisa merevisi panduan-panduannya dan banyak hal kaitan petunjuk teknis yang birokratis itu. Selain itu mereka juga membuat dialog-dialog baik luring maupun daring tentang penanggulangan TB tempat kerja dan bagaimana bisa terjadi atau terwujud pekerja bebas TB untuk Indonesia produktif. Kata kuncinya ini yang menarik, bahwa semakin pekerja atau buruh itu bebas TB, Indonesia semakin produktif. Ini prinsip ini kurang lebih sama yang dianut oleh korporasi. Jadi kalau pekerjanya bebas TB, maka korporasinya akan produktif, laba meningkat. Persoalannya apakah dari pendapatan mereka mau mengalokasikan beban atau biaya untuk biaya pencegahan dan seterusnya. Saya mengutip ada satu wawancara gitu dengan seorang bidan yang pernah menangani buruh yang terkena TB, tapi sayangnya buruh itu kemudian meninggal meskipun tidak terkategori PHK atau penyakit akibat kerja. Ada komorbid yang hinggap atau tertanam di tubuhnya. Tantangan terbesarnya, dia membuat keprihatinan begini, dan itu diamini oleh salah seorang kepala puskesmas. Ada satu perusahaan garmen posisinya di sebuah kawasan pedesaan. Kawasan pedesaan ini lebih mudahnya disebut pedesaan industri. Mayoritas pekerja itu perempuan. Jadi kalau kita jam 4 sore lewat wilayah sana sudah macet total berapa jam. Dan itu isinya buruh jalan kaki, naik motor, ada yang naik angkot, dan itu ribuan. Jadi jarak 200 meter aja bisa kita tempuh. Kalau naik bis itu sekitar 2 jam atau 1 jam. Saking padatnya. Nah, di dunia malam hari ada satu keprihatinan bahwa
beberapa laki-laki yang menjadi sopir truk lintasan wilayah itu sering mampir ke tempat-tempat perkampungan perburuan sehingga ditengarai menjadi transaksi seksual terselubung. Ini sampai di wilayah itu di beberapa hotelnya ada larangan menggunakan aplikasi hijau. Aplikasi micat atau aplikasi hijau ini selalu menjadi masalah untuk prostitusi terselubung dan itu sangat merugikan dari sisi kesehatan. Banyak perempuan yang teridentifikasi HIV/AIDS atau semacam itu dan itu TB akan masuk ke dalamnya. Nah, ini yang dikhawatirkan bahwa kalau pengendalian TB di tempat kerja itu sebenarnya tidak berdiri sendirian secara fenomenal sosiologis di Indonesia. eh, Hal-hal kebiasaan semacam itu juga menyumbangkan krisis nanti secara kesehatan. Nah, ini tidak mudah, tidak cukup dengan ceramah agama untuk menyelesaikan ini. Tapi harus bersatu antara perspektif religius dan medis maupun sosial medis. Nah, di dalam konteks penanganan TB, ada prasyarat-prasyarat yang perlu dilakukan oleh aktornya. Jadi aktor ini misalnya aktor dari pemerintahan dan terutama aktor dari perusahaan. Yang pertama kalau kita petakan, kalau saya petakan misalnya ada perlunya komitmen minimalis. Jadi ada dalam substansi Permenaker TB itu, korporasi itu harus mengadaptasi kebijakan tertulis. Bisa jadi menuliskan satu perjanjian atau satu flyer, satu sponsor suatu poster dan hal-hal lain yang edukatif yang itu mengikat semua aktor-aktor dalam korporasi. Tetapi kalau kita tanyakan misalnya ke korporasi, apakah Anda akan bersedia membuat aturan khusus yang ditandatangani oleh direksi penanganan TB itu seperti A, B, C, D? Mayoritas tidak mengiyakan karena itu cukup dimasukkan dalam K3 atau aturan kesehatan secara umum. Tidak perlu dispesifikkan dalam konteks penanganan TB. Nah, ini bilang kalau dipetakan ada yang aspek minimalis, moderat, dan maksimal. Kalau komitmennya minimalis, ya sudah itu adaptasi kebijakan tertulis secara umum saja dalam perjanjian kerjasama buruh dan direksi atau korporasi. Yang kedua, kalau yang moderat, pembuatan aturan tertulis yang berada di luar perjanjian kerjasama buruh itu melalui peraturan yang ditandatangani direksi dan tertulis penanganan penyakit menular di tempat kerja. TB termasuk di dalamnya. Biasanya digabungkan dengan ATM, AIDS, TB, dan malaria. Kemudian kalau yang maksimalis, itu ada aturan tertulis tentang TB di tempat kerja. Ini mungkin bisa menjadi titik masuk bagi teman-teman CSO untuk berdialog dengan korporasi atau dinas kesehatan dan aparatus lainnya. Bagaimana bisa ada semacam penyusunan secara deliberatif dan partisipatif aturan tertulis yang spesifik tentang TB di tempat kerja. Ini komitmen maksimal yang memang diatur secara normatif dalam Permenaker, tapi dalam kenyataannya mungkin tidak semua korporasi akan mau. Apalagi yang mungkin pekerjanya tidak sampai 100 atau tidak sampai ribuan, 1000 misalnya. Itu akan mempertimbangkan apa perlunya secara tertulis ditulis kebijakan ini. Kemudian program kerja, aktivitas CSO dan korporasi itu kalau di dalam kaitan ini akan terdorong untuk bisa menyusun program kerja bersama-sama. Jadi di makalah bisa ditelusuri sendiri. Seperti apa program kerja yang tepat untuk dilakukan antara pemerintah kabupaten, perusahaan, dan CSO. Lalu penghapusan stigma dan diskriminasi. Beberapa praktek ketika kami wawancara salah satu pengurus di korporasi, stigma dan diskriminasi itu mudah dipahami ketika mereka sudah sering berhubungan dengan pemerintah daerah. Misalnya ada tim percepatan penanggulangan TB atau HIV/AIDS, sehingga mereka sudah paham bahwa kalau sudah masuk ke dunia advokasi HIV/AIDS, maka stigma terhadap orang yang positif HIV/AIDS tidak boleh dilanjutkan dan itu harus dibendung. Sehingga kampanye-kampanye anti stigma dan anti diskriminasi mudah dipahami oleh mereka. Maka kalau teman-teman
sekalian menjumpai beberapa perusahaan-perusahaan yang manajemen atau pengurus itu ada spesifik tentang kesehatan dan dia ada bergabung di tim ya tim ad hoc di pemerintah kabupaten untuk menangani penyakit menular, maka cenderung dia akan mudah masuk pemahaman tentang penanggulangan TB. Tapi sebaliknya kalau yang perusahaan itu sangat tertutup, anti politik, anti governance, tidak pernah masuk ke dimensi tata kepemerintahan, maka cenderung mereka akan jaga jarak. Nah, ini tantangannya untuk bisa mengkampanyekan atau melakukan dialog tentang penghapusan stigma dan diskriminasi. Lalu di slide berikutnya, ada satu norma yang menjadi prasyarat juga kalau kita masuk ke arena penanganan TB di tempat kerja. Yang pertama ada sosialisasi, yang kedua kategori penyebaran informasi dan edukasi. Ini secara mudahnya kalau kita runtut, ketika teman-teman masuk, maka ada pentingnya untuk mencari kisah-kisah betapa pentingnya untuk melakukan kerjasama sosialisasi. Jadi ini contoh wawancara. Ada salah satu perusahaan multinasional di daerah itu mengundang Dinas Kesehatan untuk memberikan sosialisasi tentang HIV/AIDS dan TB. Itu sekitar Maret 2023. Jadi materinya digabung. Tidak spesifik hanya TB. Ini memang kalau kita pandang dari perspektif efisiensi atau kalkulasi efisiensi perusahaan, kalau buat acara itu jangan split-split. Kalau bisa langsung saja selama ada hubungannya, langsung dibuat satu paket. Nah, lalu mereka mengadakan acara sosialisasi yang ditayangkan melalui media daring seperti kita ini secara live streaming dan itu diikuti oleh buruh atau pekerja dari jaringan multinasionalnya. Misalnya perusahaan ini ada di Sukabumi, ada di Klaten, ada di daerah lain di Jawa yang kaitan sumber daya air, jadi air minum gitu. Maka semua representasi dari serikat buruh dan manajer ikut menonton, ikut mendengarkan dan ada interaksi di situ. Nah, disinilah korporasi dengan mengeluarkan biaya ya semacam kita begini yang membuat studio, ada studio untuk rekaman, studio untuk diskusi dan interaksi seperti ini, maka ada satu langkah yang sudah menunjukkan komitmen sosialisasi dilakukan oleh perusahaan itu. Ini yang penting secara mudah untuk dilakukan oleh teman-teman SR atau SSR. Jadi masuk pelan-pelan ke dunia perusahaan. Kemudian ada pesan-pesan preventif. Ini bagaimana saya kira SR atau teman-teman lainnya sudah punya tentang PHBS, standar etiket batuk, tinggal dibuat satu film atau hal-hal yang menarik gitu untuk supaya mudah dipahami para kalangan buruh di tempat kerja. Lalu kemudian pesan-pesan preventif tentang peningkatan daya tahan tubuh. Nah, di fase konteks norma ini ada tentang edukasi. Ada edukasi dampak penyakit penyerta. Seperti yang dikisahkan oleh bidan dan kepala puskesmas maupun pihak korporasi yang nggak mau disebut namanya yang saya tulis dalam makalah itu, banyak buruh yang sudah terdeteksi sebenarnya dia sakit tertentu. Ternyata kemudian ketika kena TB baru terbuka. Nah, ini kalau perusahaan tidak pernah melakukan edukasi tentang dampak penyakit penyerta, maka akan muncul perdebatan mana yang penyakit akibat kerja dan mana penyakit yang bukan akibat kerja. Nah, disinilah edukasi ini penting untuk bisa menjelaskan posisi-posisi mana penyakit awal yang memang pernah menjadi riwayat kesehatan buruh pekerja itu. Ini akan terhubung dengan proses penerimaan buruh atau pekerja. Selama ini buruh atau pekerja yang akan masuk perusahaan cukup dari puskesmas. Tetapi beberapa perusahaan multinasional itu memberlakukan pemeriksaan lagi, bahkan ditambah dengan pemeriksaan psikologis. Jadi kalau kita masuk ke dunia kerja tidak hanya ditanya surat bebas HIV/AIDS atau mungkin TB, tapi ditambah lagi dengan tes-tes lain yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Tapi kalau perusahaan itu skalanya tidak terlalu besar, maka cenderung proses pemeriksaan kesehatannya tidak akan masif. Cukup percaya terhadap surat-surat administrasi yang telah dikeluarkan oleh puskesmas. Nah, kemudian di slide berikutnya ada tentang penemuan kasus TB di tempat kerja. Ini juga agenda ketika CSO maupun dinas dan perusahaan masuk ke arena penanganan TB tempat kerja.
Saya kira teman-teman SR atau SSR sudah terbiasa melihat hal ini. Hanya saja bagaimana ini berpindah ruang diterapkan untuk eh, teman-teman buruh atau pekerja di tempat kerja. Misalnya ada pemeriksaan kesehatan awal dan berkala. Teman-teman bisa memulai untuk membicarakan apakah di sini ada pemeriksaan kesehatan awal dan berkala, apakah itu dilakukan pada saat penerimaan buruh atau pekerja, jadi sebelum mereka aktif, apakah perusahaan tadi hanya cukup menerima hasil pemeriksaan kesehatan yang sudah diotorisasi oleh puskesmas atau dokter yang praktek di klinik swasta. Ini ini penting juga untuk dibuat semacam tahapan-tahapan begitu atau konsensus gitu ya. Lalu kemudian memastikan pemeriksaan kesehatan khusus. Apakah pengurus perusahaan pernah melakukan tes HIV? Dan itu tesnya harus secara sukarela dan bisa melalui proses konseling. Ini contoh yang dipampangkan ini satu perusahaan multinasional melakukan tes HIV, tapi tidak mengharuskan, ini sukarela saja bagi buruh yang mau, dan itu akan disimpan sebagai kerahasiaan data. Lalu kemudian ada proses konseling. Saya mencatatnya waktu itu istilahnya VCT, Voluntary Counseling and Testing. Nah, jadi pengurus ini menyampaikan tentang bahaya-bahaya HIV/AIDS tanpa ada tendensi dan diskriminasi, dan supaya perusahaan tidak ada kasus HIV. Jadi mengurangi kasus-kasus ini. Nah, kemudian ada investigasi dan pemeriksaan kasus kontak erat. Saya kira teman-teman sudah biasa melakukan itu. Hanya saja perlu dipastikan apakah memang pengurus perusahaan sudah melakukan investigasi kontak. Nah, pemeriksaan ini bisa TCM. Ada kisah TCM dilakukan bareng-bareng antara perusahaan dengan puskesmas dan dinas kesehatan. Nah, memang tidak semua perusahaan cepat akrab dengan dinas kesehatan atau puskesmas. Salah satu puskesmas yang kami wawancara itu menyatakan kami bertahun-tahun baru bisa masuk setelah ada kejadian salah satu pekerja hampir meninggal kena TB dan setelah itu memang meninggal. Tapi setelah itu proses tes cepat molekuler dan sebagainya itu bisa secara kreatif dilakukan oleh perusahaan berbarengan dengan kegiatan donor darah. Nah ini kan bisa saja kan menjadi titik masuk CSO untuk konteks pelibatan organisasi ke dalam arena penanganan TB tempat kerja. Nah, di sini juga ada aspek pelibatan dinas kesehatan dan pengawas ketenagakerjaan. Ini memang pengawas tenaga kerja itu selama ini hanya mengawasi praktek-praktek kaitan dengan perburuan. Tetapi di dalam Permenaker ditambahi dia harus memahami tentang pelaksanaan TB dan seterusnya. Titik masuknya adalah lewat K3. Saya kurang begitu detail tentang itu, tetapi eh, hampir korporasi kalau dimintain pendapat tentang penanganan TB tempat kerja, mayoritas sudahlah masuk lewat K3 dulu, ada institusi di situ, kami ada tenaga kesehatannya, lewat sana saja. Jadi ada pembagian kerja yang sudah terspesialisasi dan diserahkan ke institusi K3 di korporasi. Di slide berikutnya, ini ada beberapa hal yang bisa dipastikan harus ada di arena tempat kerja. Misalnya pengobatan TB seperti apa, istirahat sakit mekanisme bagaimana, pemantauan kepatuhan minum obat seperti apa, dan ada pemantauan lingkungan kerja. Jadi misalnya kalau di layar pemantauan lingkungan kerja ini misalnya ada 3 cara. Jadi praktek yang sudah dilakukan perusahaan itu ada perusahaan yang melakukan uji sampel pada bagian organisasi perusahaan yang memang dinilai berisiko TB. Misalnya ada satu bagian yang interaksi dengan eh, barang-barang atau sesuatu seperti sepatu gitu. Prosesnya kan ada pajanan silika. Jadi bagian itulah yang kemudian dilakukan uji sampel. Karena saya pernah ketemu teman di Tangerang itu cerita keluarganya pernah bekerja di pabrik sepatu. Kalau nggak pakai masker, wajahnya bisa ada merah-merah. Kalau pakai masker akan kelihatan bekasnya. Nah, ini pajanan silika ini akan terus-menerus akan masuk dan itu akan memicu tuberkulosis. Lalu kalau sudah ada yang terdeteksi dan dia harus berobat, baik itu RO maupun SO, maka perusahaan itu harus memeriksa kondisi lingkungan kerjanya yang berdebu, panas, sanitasi airnya nggak lancar, kamar mandi harus bersih dan seterusnya. Ini baik kalau sekecil seperti perusahaan-perusahaan makanan yang mungkin hanya harus pakai baju perlindungan yang tidak terlalu serumit
di organisasi perusahaan lain sih tidak masalah. Tapi tingkat sanitasi dan sebagainya itu harus benar-benar dicek. Lalu kemudian ada pemantauan lingkungan kerja melalui pemeriksaan kesehatan. Ini dilakukan paling minimal setahun sekali untuk tindakan pengendalian lingkungan kerja bebas TB. Di slide berikutnya nanti ada pemulihan kesehatan di tempat kerja. Ini teman-teman bisa melihat narasinya lebih lengkap di halaman 18 sampai 20 di makalah. Halaman 15 atau 20 dari 60 halaman itu ada aspek rehabilitasi, ada penilaian kelayakan kerja. Jadi kalau di rehabilitasi, pengurus perusahaan itu saya lihat prakteknya melakukan upaya rehabilitasi, misalnya orang ini sudah sembuh, tapi disatukan dengan pemeliharaan daya tahan tubuh. Jadi ada satu perusahaan yang membuat tempat semacam gym. Nah, mereka olahraga sambil pemulihan dan itu disesuaikan dengan proses penyehatan pasca dinyatakan sembuh dari TB. Nah, itu seperti di poin kedua, ada tempat olahraga, edukasi, pemulihan kesehatan, dan tidak lupa dukungan konseling. Memang idealnya Permenaker ini hanya untuk perusahaan yang mampu membiayai penyediaan sarana olahraga sampai konselor yang menguasai psikologi industri gitu atau psikologi klinis di kalangan perusahaan. Cukup ideal, tapi memang sangat mahal untuk itu. Lalu di aspek penilaian kelayakan kerja, pengurus perusahaan ada yang sudah melakukan return to work. Jadi penilaian ini diperlukan untuk buruh yang mengalami sakit berkepanjangan. Jadi ada yang TB, gabung diabetes, komplikasi yang lebih lebih rumit dan ada hipertensi sehingga 3 bulan baru bisa masuk kerja. Nah ini keadilan bagi buruh atau pekerja adalah jangan sampai dipecat. Nah ini kalau kita diskusi dengan serikat buruh, kemungkinan besar serikat buruh belum mengetahui efek dari pemecatan yang dilakukan semena-mena tanpa melihat pertimbangan-pertimbangan kesehatan. Maka Permenaker ini perlu untuk didiskusikan dengan teman-teman serikat buruh. Lalu ada otoritas dokter yang memang secara spesialis, kalau mungkin di beberapa sesi sebelumnya di Lokadaya ini ada spesialis okupasi yang bisa memberikan rekomendasi bahwa buruh atau pekerja TIP ini sehat atau tidak. Jadi tidak bisa ada keputusan subjektif dari kalangan manajer. Harus didukung dengan keputusan sains dari kalangan dokter spesialis okupasi. Maka kalau kita pernah melihat salah satu sesi di Lokadaya ada satu poin-poin Asosiasi Dokter Okupasi ini membuat buku panduan khusus secara medis yang akan diterapkan oleh dokter-dokter spesialis okupasi. Kita perlu banyak belajar itu dari teman-teman spesialis, sehingga ada narasi yang bisa kita bangun. Jadi kalau kita melihat dalam peta aktor penanggulangan TB tempat kerja, sutradaranya itu kira-kira adalah puskesmas, asosiasi pengusaha, ada pengusaha, ada dinas kesehatan, dinas ketenagakerjaan, dan pengurus perusahaan. Kemudian ada perusahaan multinasional. Ini sutradara, dia kekuasaan dan kepentingannya sangat tinggi. Lalu kemudian penata panggung dan pemilik panggung ini perusahaan padat karya. Cenderung kekuasaan tinggi terhadap urusan produksi baju, garmen, dan buru-buru garmen. Tetapi kurang berkepentingan untuk penanggulangan TB. Sedangkan berputar ke arah penonton, buruh atau pekerja yang sehat atau belum terpapar TB cenderung hanya menjadi penonton. Nah, ini perlu didekati juga karena agenda perjuangan buruh itu adalah upah minimum regional dan hak-hak kesejahteraan lainnya. Tapi kaitan hak kesejahteraan dihubungkan dengan hak kesehatan ini memang perlu dialog lebih lanjut. Nah, bagaimana mengajak penonton bisa masuk ke arena panggung? Lalu ada pemain panggung. Pemain panggung ini Ornop, OMS, ada buruh yang memang punya kesadaran, ada serikat buruh yang berkesadaran, dan seterusnya. Tenaga kesehatan perusahaan, bidan, itu termasuk pemain panggung. Pemain panggung ini aktor yang memiliki kekuasaan rendah, tapi kepentingannya tinggi. Jadi misalnya teman-teman organisasi CSO ini kepentingan tinggi untuk pemenuhan hak kesehatan melalui penanggulangan TB, tetapi kekuasaannya rendah ketika sudah mulai masuk ke arena korporasi. Nah, penilaian aktor ini kemudian untuk memberikan refleksi sebelum nanti kita mendiskusikan di slide terakhir tentang panduan pelibatan korporasi. Jadi kalau di slide berikutnya,
itu ada pergeseran arena yang bisa ditulis. Jadi rancangan panduan ini tidak bersifat dogmatis atau instruktif, bebas dikembangkan siapa saja. Bagaimana bisa membuat satu analisis pendek yang nantinya bisa menjadi bahan untuk diskusi dengan korporasi maupun CSO lain. Saya kira secara ringkasnya nanti di slide terakhir dan bisa ditelusuri lagi dalam diskusi maupun makalah. Di slide paling terakhir, uh, ada rangkaian yang sederhana. Pertama, penilaian situasi, lalu ada identifikasi dan bagaimana pertautannya dengan mitra-mitra yang relevan di daerah itu, lalu menyusun rencana kolaboratif, dan terakhir implementasi di tempat kerja. Saya kira itu kembali ke Kak Evi sebagai moderator dan Mas Roni. Saya kembalikan. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mas Anom Surya Putra. Sistematis ya, udah menjelaskan bagaimana pelibatan CSO, Korporasi untuk Penanggulangan TBC di tempat kerja. Karena mengingat ya, kita sudah ada Permenaker nomor 13 tahun 2022 tentang penanggulangan TBC di tempat kerja. Tapi Permenaker ini belum maksimal dan belum semua perusahaan yang ada di Indonesia itu mengetahui tentang Permenaker ini terkait dengan TBC. Uh, Sebagai informasi ya, Mas Anom dan Ibu Bapak, para peserta ngabuburit ngobrol tentang TBC, akhir 2023 yang lalu kita di Sumatera Utara ada melaksanakan juga terkait dengan pencegahan penyakit ya, pengendalian infeksi di beberapa wilayah industri perusahaan ya. Perusahaan sendiri sebenarnya belum mengetahui ya aturan terkait dengan TBC ini gitu. Padahal sudah ada permenakernya, tapi ini belum secara sistematis gitu perusahaan-perusahaan mengetahui, sehingga karena mereka belum mengetahui ya kalaupun ada karyawan yang terkena TBC itu belum ada apa ya diberikan cuti gitu. Jadi perusahaan dia belum tahu, bahkan karyawan sendiri juga tidak tahu gitu. Jadi karena karyawan tetap bekerja, hak-hak mereka sebagai pasien TBC belum didapatkan secara maksimal. Nah, ini mungkin bisa sebagai pemantik kita, Ibu Bapak, para peserta ngabuburit yang kedua, bagaimana sebenarnya korporasi kita untuk penanggulangan TBC di tempat kerja ini bisa maksimal. Tadi Mas Anom Surya Putra sudah menjelaskan detail ya, menjelaskan bagaimana hak pasien, kemudian aturan K3-nya, kemudian ada komitmen, kemudian ada program kerja, kemudian sampai dengan sebenarnya kita ini siapa sih dalam kuadran metafora tadi. Sebenarnya kita ini sebagai apa? Sebagai pemain panggung atau kita sebagai penonton gitu ya. Kita sebagai CSO ini perannya di mana nih? Pemain panggung atau peran yang bagaimana ini sebenarnya? Ini yang perlu kita diskusikan bersama Ibu Bapak, bisa menyampaikan saran, ide, tanggapan maupun kritik kira-kira ya terkait dengan pengalaman-pengalaman yang ada ditemukan di lapangan terkait dengan gagasan kita untuk pelibatan kita selaku CSO untuk berkorporasi dalam penanggulangan TBC di tempat kerja. Silahkan boleh raise hand atau kalau masih malu-malu untuk raise hand dan open mic bisa melalui kolom chat. Silahkan, saya belum melihat ini siapa yang raise hand. Kira-kira atau gini ya, kira-kira saya sebagai pemantik lagi, Mas Anom, apakah sebenarnya ada kayak apa namanya pasien TBC yang berhak mendapatkan cuti misalnya? Apakah ada diberikan punishment gitu kira-kira Mas Anom pernah mendapatkan informasi gitu perusahaan yang tidak mengindahkan Permenaker nomor 13 tahun 2022 ini, apakah ada sanksinya kira-kira gitu Mas Anom? Silakan Mas Anom. Kalau kita melihat substansi penegakan hukum penanggulangan TB tempat kerja itu memang ada mengatur tentang sanksi. Sanksi yang ditujukan bagi perusahaan yang tidak mematuhi Permenaker. Jenis sanksinya ada tiga. Teguran tertulis. Ini berarti teguran tertulis ini mirip keputusan etis gitu. Ya kalau teman-teman mungkin sering mendengar ya keputusan etis tentang kaitan pemilu itu. Teguran tertulis, ditegur tapi lewat tulisan. Lalu kemudian pembatasan kegiatan usaha. Jadi kalau ada satu kasus penanganan TB yang tidak dilakukan sesuai dengan standar dan prasyarat dalam Permenaker, ini akan berdampak pada perusahaan itu akan dibatasi kegiatan usahanya. Kalau misalnya dia
konteksnya pertambangan misalnya. Kita belum bicarakan sampai ke sana ya. Pajanan silika itu di kalangan pekerja tambang tinggi. Lalu ada korban di situ yang sampai TB dan tidak ada yang ngobati. Maka perusahaan itu bisa saja kegiatan usaha penambangannya dibatasi. Tidak bisa dia mengeksplorasi di wilayah itu sampai pekerja penanganan TB yang lain atau buruh atau pekerja itu dijamin haknya. Nah, kemudian ada sanksi yang ketiga, pencabutan izin usaha. Jadi kalau sampai perusahaan itu benar-benar tidak membuat agenda komitmen, membuat peraturan tertulis, yang ditandatangani direksi idealnya, sampai kemudian menciptakan sistem pemeriksaan kesehatan dan seterusnya sampai terakhir tentang rehabilitasi, maka bisa jadi ketika ada kasus dan itu terbuktikan dan kaitannya juga dengan ada penilaian secara otoritatif dari dokter spesialis okupasi, maka bisa saja itu berlanjut untuk pencabutan izin usaha. Nah, ini akan satu saat mungkin akan meledak kasusnya. Kalau sekarang belum. Kecuali nanti ada eh, buruh atau pekerja yang menderita TB, benar-benar tidak dilakukan penanganannya oleh perusahaan multinasional yang memang sahamnya atau secara ekonomi politik punya sambungan-sambungan dengan dunia global. Ketika itu meledak, ya sudah. Mungkin sah ada sanksi banyak hal itu pencabutan izin usaha. Maka sebaliknya gitu Mbak Evi, kalau perusahaan itu multinasional, cenderung dia akan berusaha cepat memahami, akan cepat mengadaptasi regulasi. K3-nya pasti akan diperintah untuk membuat satu desain mencegah TB. Tapi yang diceritakan KFI dan Yakobus itu benar. Kalau teman-teman bicara di perusahaan, banyak sekali yang permenaker ini nggak ada yang tahu, bahkan judulnya saja mungkin nggak ada yang tahu. Tapi begitu kita ceritakan substansinya, pasti akan berpikir ulang berapa biayanya. Maka tadi Kak Yakobus kan sudah mengkonfirmasi hasil diskusi kita ya awal. Prakteknya memang lewat K3 dan selalu masuk lewat SIV/AIDS. Nah, apa yang dinyatakan oleh Kak Yakobus itu penting bahwa dalam petik intervensi itu berarti harus berlanjut dengan cara menyusun rencana kolaboratif bersama korporasi. Sama seperti yang dilakukan oleh KFI di Sumatera Utara. Maka teman-teman ini sudah bukan lagi penonton. Kalau yang dilakukan oleh KFI kan dia sudah menjadi pemain panggung. Nah, ini bagaimana kemudian bisa menggalang selain korporasi, serikat buruh. Karena mereka lah yang harus dijadikan partner kita dan di perspektif kita harus dijadikan yaitulah keberpihakan kita karena kita tidak mungkin tidak memihak pada hak-hak pekerja gitu. Nah, di sini saya kira pertanyaan tentang sanksi, sanksinya bergerak dari sanksi yang moralistis, sifatnya teguran tertulis, kemudian administrasi kegiatan usaha dibatasi sampai pencabutan. Ini berarti pendisiplinan terhadap perusahaan yang tidak melakukan penanggulangan TB tempat kerja itu dampak sampai hukum perizinan dan dampaknya pasti akan pada laba mereka. Habis itu labanya. Nah, tapi ya tadi secara sosiologis perusahaan multinasional lebih cepat untuk mengantisipasi karena kejadian ini bisa mengancam izin usaha itu kalau nggak dipenuhi. Tapi kalau perusahaan-perusahaan lain belum tentu. Ya mungkin buruh tidak akan pernah tahu bahwa urusan TB itu ada bagian dari haknya. Masih Mbak Evi. Oke, Mas Anom Surya Putra. Jadi sembari berbagi pengalaman ini perlu kita sosialisasikan kembali terkait dengan Permenaker ini. Mengingat beberapa perusahaan yang kita datangin, sebenarnya mereka seperti yang sudah Mas Anom Surya, kalau misalnya tidak tahu, tidak aware dengan Permenaker terkait dengan TBC, justru mereka khawatir gitu ya mendapatkan sanksi gitu, pencabutan izin usaha dan lain sebagainya. Maka saat kalian penyakit infeksi di tahun 2020 tentang TBC, SOP-nya mana Bu? Ya lagi dalam proses gitu ya. Jadi kebetulan kita 2 hari itu ya Mas Anom, 2 hari berkunjung. Jadi hari kedua udah siap tuh SOP-nya. Jadi kan walaupun awalnya memang saya yakin sebenarnya belum ada SOP-nya. Jadi karena kita datang bersama dinas kesehatan, kemudian tenaga kerja dan pengawas tenaga kerja yang ada di provinsi, jadi mereka tuh langsung googling gitu ya, langsung siapkan
SOP tenaga kerja ini gimana ini yang terkait dengan TBC gitu. Jadi bagi saya itu nggak apa-apa ya, walaupun mereka sebenarnya belum ada, tapi sudah ada kemauan dan keingintahuan terkait dengan Permenaker nomor 13 ini gitu. Ya, Mbak Evi, kedengeran? Ya, suaranya terdengar, Cimila. Silakan. Boleh Iya. dong. Jadi berkaitan dengan koperasi dan lingkungan kerja, memang kita di akhir tahun yang lalu itu perhatian kita memang di perusahaan. Jadi mm, kita dari Babel, dari Bangka Belitung ya Mas ya, Ya, daerah Timah. Jadi kita masuk ke iya. perusahaan smelter, tempat penggorengan timah gitu kan, pemrosesan balok-balok timah. Dan di situ derajat panasnya eh, penggorengan itu lumayan gitu, sampai 1.000 derajat gitu. Jadi di sana kemungkinan terkena TBC juga ada. Terus kita masuk ke perusahaan itu tidak mudah. Kami berkali-kali tuh ditolak. Jadi ambil apa namanya jalan tengah. Kami harus bagaimana diskusi dengan dinas kesehatan. Akhirnya ketemu sama tim Wasnaker eh, dan mencoba mengajak Wasnaker untuk membantu kami masuk gitu. Dan setelah itu, setelah bantuan dari Wasnaker itulah kita baru bisa masuk untuk mensosialisasikan edukasi dan sampai ke screening. Dan pada saat kejadian screening itu malah ditemukan. Jadi di antara para pekerja selama ini nggak pernah melakukan pemeriksaan. Jadi mereka itu ada pemeriksaan prakerja dan sebagainya, tapi tidak melakukan pemeriksaan apa namanya pemeriksaan dahak dan paru-paru ya istilahnya untuk TBC. Jadi mereka melakukan eh, screening untuk tenaga rekrutmen itu rekrutmen baru hanya secara umum aja, tidak ada spesifikasi untuk penyakit TBC atau penyakit menular lainnya. Kemudian setelah kita mengajak kerjasama dengan Wasnaker, terus kita turun bareng, edukasi juga bareng. Jadi kami dari sisi tuberkulosisnya, kesehatannya, Wasnaker dari perlindungannya untuk tenaga kerja. Baru waktu itu tenaga kerja yang terkonfirmasi penyakit TBC itu bisa menjalani pengobatan dengan tenang dan nyaman mungkin ya karena mendapat istirahat bahkan uang harian mereka tetap dibayarkan. Eh, mus- Mesti banyak-banyak sih kerja sama dengan Wasnaker soalnya apa ya kalau kami lihat perusahaan-perusahaan itu tidak tidak dengan mudah memberikan informasi atau memberikan izin pada pihak luar, pihak lain selain pihak tenaga kerja atau instansi-instansi yang terkait dengan perusahaan mereka. Seperti itu. Begitu Mas. Terima kasih banyak Mas Anom. Mbak Evi, makasih. Ya, Silakan Mas Anang Surya bisa menanggapi bagaimana ini cerita-cerita kami dulu ya di tahun 2023 terkait dengan apa pertbc-an di wilayah industri. Silakan Mas Anom. ya kalau pengalaman Kak Mila di Babel, Timah itu memang terkonfirmasi itu dengan wilayah Jawa juga. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke perusahaan, jangankan untuk sosialisasi, edukasi, wawancara aja ya kita harus sangat proseduralistis begitu, sangat hati-hati. Kecuali kita memang dalam konteks riset itu harus menggunakan strategi wawancara yang dirahasiakan. Karena memang ada kekhawatiran dan ini perspektif perusahaan yang sebenarnya keliru bahwa kalau mereka membuka sistem manajemen penanganan penyakit atau sistem kesehatan di perusahaan itu dianggap membuka aib dan akan menurunkan nilai branding perusahaan itu. Padahal justru tidak. Ada fenomena misalnya Asosiasi Dinas Kesehatan Indonesia memberikan penghargaan terhadap korporasi yang sukses menangani atau mencegah atau ya secara umum menanggulangi penyakit ATM, AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Itu justru akan menaikkan branding dari perusahaan itu. Ketika ada serangan terhadap terutama perusahaan-perusahaan multinasional, eh, entah dengan isu-isu ideologis atau isu-isu konflik perang di luar misalnya, tapi mereka karena aktif di jalur-jalur penanganan TB dan penyakit menular lainnya,
justru nilainya akan naik. Jadi ini yang tidak tertanam dalam perspektif perusahaan. Saya senang sekali tadi Mbak Mila cerita, apalagi kalau udah masuk wilayah penggorengan yang panasnya itu 1000 derajat, udah pasti itu kalau diperiksa eh, di wilayah tubuhnya akan terindikasi TB. Dan ini menjadi pembelajaran kita bahwa sebelum masuk kita bandingkan dengan narasi Permenaker, sosialisasi, edukasi sampai screening itu butuh perjuangan sendiri. Saya setuju dengan Mbak Mila bahwa Wasnaker atau pengawas tenaga kerja itu menjadi orang yang harus dicari oleh beberapa teman CSO untuk bisa dijadikan mitra untuk masuk. Ini dalam pemetaan aktor kan posisinya menjadi masuk ke pemain panggung gitu, tidak menjadi penonton. Nah, kegiatan seperti bisa masuk ke perusahaan lalu menemukan beberapa kasus-kasus itu juga menjadi potensi bahwa ada yang nggak tersentuh juga di dalam konteks aktivitas itu. Tentang serikat buruh. Serikat buruh atau pekerja ini memang kurang begitu mengenali beberapa aspek kesehatan. Jadi Permenaker ini memang seolah-olah kita tertuju pada perusahaan dan manajernya. Tapi gerakan dari pinggiran seperti kalangan pekerja yang sehat-sehat saja tapi tidak pernah em, menderita TB itu juga belum tersentuh karena buruh sendiri seperti diceritakan Mbak Mila dan di makalah terkonfirmasi mereka nggak pernah ada pemeriksaan kesehatan lagi kalau sudah masuk dalam dunia kerja kecuali memang ada kegiatan seperti dilakukan oleh eh, teman-teman yang diorganisir Mbak Mila. Dan ini kalau di perusahaan yang multinasional sekali lagi ada pemeriksaan berkala. Nah, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan yang sifatnya khusus itu jarang dilakukan oleh perusahaan. Persoalannya adalah, dan kita harus renungkan beberapa waktu ke depan menjelang buka puasa itu, bagaimana serikat buruh itu bisa tergerak untuk masuk ke dalam upaya penanganan TB di tempat kerja. Tetapi di sisi lain, di dalam panduan yang kami membutuhkan banyak masukan, bagaimana perusahaan itu bisa mengkalkulasi berapa biaya yang dibutuhkan untuk penanganan TB di tempat kerja secara efisien. Jadi kalau teman-teman seperti Mbak Mila tadi atau KFV yang sudah masuk, sosialisasi. Selama ini sosialisasi mungkin biayanya tidak terlalu tinggi. Tapi persoalannya bagi korporasi kadang-kadang tadi dikunjungi Mbak Evi aja udah harus browsing apa itu Permenaker kan. Ada juga yang sudah sering sosialisasi tetapi tidak punya bahan sosialisasi sendiri yang versi perusahaan. Nah, ini penting teman-teman masuk. Sebenarnya berapa biaya sosialisasi yang dibutuhkan. Jadi ada aspek keuangan dan ini dalam pendekatan psikologi uang kita perlu membuat metafor yang mudah. Jadi kalau perusahaan itu semakin menumpuk uang seperti salju begitu, nah, lama-lama kan eh, akan terjadi tumpukan laba. Tetapi pas pencairan itu pencairan kesadarannya akan juga tertopang oleh salju-salju yang lain. Artinya apakah kegiatan penanggulangan TB di tempat kerja itu akan menjadi salju-salju yang semakin membekukan laba. Karena paradigma korporasi itu laba itu harus beku. Semakin banyak beku, bertambah, 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 itulah yang dianggap keberhasilan. Tetapi apakah penanganan TB tempat kerja itu akan menambah laba? Nah, kalau kita membaca dokumen-dokumen ILO maupun WHO, sebenarnya semakin penyakit TB dengan mengikuti beberapa prasyarat yang lebih mudah ya di dalam Permenaker itu dibandingkan dengan skala global yang lebih rumit. Ada suatu tindakan yang justru semakin perusahaan mengeluarkan uang, maka asetnya akan semakin meningkat. Ini yang perlu tingkat kedalaman risetnya. Contoh, di naskah panduan ini, kalau kita adaptasi dari pendekatan WHO dan ILO, perusahaan itu perlu memberikan CSR untuk di wilayah tempat tinggalnya buruh yang memang eh, kos gitu atau berdomisili. Contohnya di Sukabumi misalnya atau di Curug. Itu kan banyak sekali desa-desa yang satu kawasan itu sepanjang itu memang ribuan orang. Nah, apakah desa-desa itu selama ini berkaitan dengan CSR dari perusahaan tertentu itu sudah menyentuh aspek penanganan TB tempat kerja? Saya mungkin ini mulai agak melibatkan
lebih jauh diskursusnya. Kalau di dalam panduan yang kita kirimkan juga di panitia, kita minta masukan begini. Kalau statusnya wilayah tempat tinggal buruh domisili itu kelurahan, bisakah perusahaan itu juga melakukan penanggulangan TB tempat kerja sambil berjejaring dengan misalnya kader-kader kesehatan yang diorganisir oleh Puskesmas, Pustu, maupun Posyandu. Begitu pula ketika karakter perusahaan itu wilayahnya banyak buruh berdomisili di sekitar perusahaan itu wilayah desa dan perdesaan, bisakah isu-isu kebijakan seperti integrasi layanan kesehatan primer ILP misalnya, ada pustu di desa, ada puskesmas di kecamatan dan beberapa titik itu bisa berdekatan dengan korporasi yang mana korporasi bisa menyumbangkan sesuatu supaya lembaga kemasyarakatan desa Posyandu maupun institusi ILP lainnya itu bisa membantu secara atau saling bekerjasama secara kolaboratif untuk mencegah TB tempat kerja. Karena yang menarik dari substansi panduan yang kita lampirkan, kalau kita adaptasi dari konteks global dan nasional, mustahil tempat kerja itu hanya menjadi satu-satunya arena untuk sosialisasi edukasi atau screening. Tadi saya apresiatif Kak Mila dengan Kak Evi. Tetapi bukankah di sekitar situ masih ada perkampungan kumuh? Nah, perspektif WHO dan ILO ini sebenarnya membuka pemikiran baru di kalangan CSO bahwa aktivitas yang selama ini di dunia sosial kemasyarakatan, arna-arna sosial yang berdekatan dengan buruh itu dihubungkan dengan tempat kerja. Kritik terhadap Permenaker ini adalah tempat kerja itu hanya dibatasi ya tempat produktivitas dari bisnis itu, tapi tidak ada hubungannya dengan di luar itu. Makanya penanggulangan TB tempat kerja ini sebenarnya konsentrasi generik, konsentrasi yang sangat sederhana bahkan menyederhanakan bahwa tempat kerja itu ya tempatnya bisnis itu. Tetapi substansinya perlu ada perluasan. Makanya di dalam naskah panduan yang kita susun rancangannya, pokok-pokok pikirannya ini, bagaimana CSO yang sudah SR bergerak di luar, bahkan ada CSO lain yang bisa engagement terlibat lebih jauh, bisa paham cara CSR untuk edukasi ke desa, yang mana di tempatnya buruh itu kerja di perusahaan A misalnya. Nah, ini mereka kalau pulang ke desanya atau domisili di tempat desa itu atau di kelurahan tertentu, dia tidak berpikir sebagai buruh, dia berpikir sebagai warga desa atau warga kelurahan itu. Padahal di dalamnya ada kasus atau situasi yang berpotensi TB. Kalau kita andaikan di bubble, Mbak Mila menyatakan sosialisasi edukasi nggak pernah ditemukan pekerja kecuali yang nggak TB karena selama ini memang hanya prakerja saja situasinya mengalami pemeriksaan. Tetapi kalau sudah terjadi ditemukan kasus, maka tracingnya kan bisa kemana-mana. Ada satu kisah yang saya ingat, ada satu kepala puskesmas bilang wilayah perburuan yang bermukim, buru-burunya itu mukim di desa, cenderung mereka orang dari luar karena memburu upah kan. Nah, ketika dia terdeteksi TB lalu diobati, ada saat tertentu dia pulang karena ada ancaman suatu perusahaan itu mengalami tekanan UMR. Mereka nggak sanggup lagi sehingga pergi, terjadi capital flight. Nah, obatnya itu nggak bisa lagi dideteksi. Buruh dengan TB itu sudah pindah ke tempat lain dan akhirnya mereka nggak bisa lagi dideteksi oleh kepala puskesmas ini. Dan buruh yang pindah tempat, pengobatannya belum selesai, yang RO berhenti dan akhirnya semakin lama ya, ini akan dikhawatirkan menyebar. Nah, ini persoalannya menjadi tidak lagi seperti yang dibayangkan oleh substansi Permenaker 13 2022. Permenaker ini hanya fokus pada satu arena di meja depan kita saja, tapi kaitan dengan yang lain-lain, menurut saya itu agenda CSO dan tidak hanya CSO yang aktif dalam kesehatan, tapi bisa kaitan sektor-sektor atau concern yang aktif di advokasi perburuan dan sebagainya. Kira-kira itu, Kak Evi. Dan terima kasih Mbak Mila sudah memberikan input menarik. Oke, terima kasih Mas Anom Surya Putra. Kita akhiri dulu diskusi kita ngabuburit seri kedua, menggagas pelibatan CSO dan korporasi untuk penanggulangan TBC di tempat kerja.
Mas Anton pengen dengar closing statement-nya terkait dengan ngabuburit kita yang kedua ini. Untuk para peserta ini masih ada 30 orang yang tetap ya sambil cari takjil, sambil mendengarkan Mas Anom Surya. Silakan Mas Anom Surya. Penanggulangan TB di tempat kerja bukan masalah korporasi saja yang seringkali dianggap hanya berpikir efisiensi, tetapi penanggulangan TB tempat kerja itu membuka kesadaran baru kita hari ini tuh sebagai aktor yang berposisi sebagai penonton, pemilik panggung, atau justru sutradara. Dengan menyadari posisi diri sebagai aktor ini, maka kita bisa melihat bahwa panggung penanggulangan TB di korporasi itu tidak lebih dari sebagai drama. Namanya drama, tentu kita tidak boleh kecewa karena kita bisa sekali-kali berpindah posisi. Kapan menjadi aktor utama, kapan menjadi sutradara, dan kapan sebagai penonton. Terima kasih kepada Mbak Evi dan Kak Mila dan teman-teman lain yang saya lihat sebenarnya menyimak tapi mungkin sambil berpikir cukup dalam sehingga responnya kapan-kapan akan muncul. Saya akhiri dengan ungkapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak pengajian Waalaikumsalam siraman warahmatullahi rohani ini sepertinya. Ada Ya. closingnya tadi ya. Makasih banyak Mas Anom Surya, teman-teman Lokadaya yang ada di seluruh Indonesia. Semoga ngabuburit kita yang kedua terkait dengan menggagas pelibatan CSO dan korporasi untuk penanggulangan TBC di tempat kerja sudah selesai sampai dengan sore ini 16:55. Lebih dan kurang mohon maaf jika ada pertanyaan, saran, kritik, kemudian cerita baik terkait dengan korporasi dan ingin berdiskusi lebih lanjut dengan Mas Anom Surya, boleh menghubungi Lokadaya dan mudah-mudahan bisa disambut dengan maksimal. Selanjutnya saya undur diri sebagai moderator Mas Anom Surya. Semoga kita bisa bertemu di akhir kesempatan lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Mas Baik. Roni. Silahkan. Ya, makasih banyak Kak Evi, Mas Anom, tadi paparannya sangat menarik sekali. Tapi sebelum masuk ke sesi penutup banget, yaitu kita closing, silakan kawan-kawan dibuka kameranya, yuk kita abadikan momen ini untuk foto bersama. Dan saya minta bantuan Mas Anton untuk ikut memotret, silakan. Yuk kawan-kawan. Baik, terima kasih teman-teman. Dan jangan lupa masih ada seri ketiga. Untuk seri kedua kita cukupkan sekian. Di seri ketiga nanti tunggu. Dan jangan lupa follow Instagram Lokadaya dan di YouTube untuk tayangan-tayangan diskusi Lokadaya semuanya ada di situ. Makasih semuanya, makasih Mas Anom, Kak Evi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roni.